Kemudian wa an yukrimal khubza fala yadha alaihi qas'atut ta'am. Menghargai nikmat Allah khususnya roti. Roti kalau dibentangkan, kalau roti itu besar, jangan diletakkan di atas roti mangkok-mangkok kuah ke atau full ke atau wa alla yamsah yadahu bihi, jangan mengeringkan tangan ini dengan roti. Jangan udah roti tak dimakan kita bersihkan tangan kita di roti. Macam tidak menghargai kepada rezeki. Kemudian wala yaqta'uhu bisikhin, jangan potong roti dengan pisau. Allahu alam kenapa tak boleh potong dengan pisau, tapi kata ulama macam itu mungkin sebagai penghormatan, mungkin dipotong dengan pisau itu daging, kalau roti dengan tangan. Wala yanzur al-idam bihudhur wala yantazir al-idam bihudhurihi, jangan menunggu datangnya lauk kalau roti sudah ada. Roti dihidangkan, jangan tunggu lauknya, mulakan dengan roti. Yakni roti ini lebih didahulukan berbandingkan kepada makanan-makanan yang lain. Mungkin itu bahagian daripada yang disenangi daripada makanan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian ubal yuhdhirahu akhiran wa yarfa'uhu awwalan. Kalau menghidangkan roti yang las. Kalau nak letakkan kuahnya dulu ke atau syurbahnya dulu ke, fullnya dulu ke, yang last sekali roti, jadi panas-panas roti dihidangkan. Kalau nak diangkat dibersihkan, yang pertama diangkat rotinya terlebih dahulu. Wa an yakul mimma yalih, makan makanan yang hampir dengannya. Wa an la yuraqiba ghairahu ala aklihi fayastahi. Jangan pandang orang lain yang makan sehingga orang kalau dipandang ketika makan dia malu, dia nak tambah malu. Dia tak pandang aku makan banyak. Tak boleh memandang orang lain dan jangan berbicara ketika mengunyah makanan. Wa an yahmadallaha, dan memuji kepada Allah selepas makan. Wa an yaghsila yadayhi, dan mencuci kedua tangannya. Ada beberapa hal yang terkait dengan makanan ya. Kemudian kata beliau mengatakan wa an yujannibahu fununaz zinati wa jumlatal malabisi ar-razina. Wa an yujannibahu fununaz zinah wa jumlatal malabis ar-razina. Orang tua hendaklah mendidik anak, menjauhkan anak daripada berpakaian-pakaian yang berwarna-warni yang menyerupai golongan-golongan orang-orang yang berada, menyerupai golongan orang-orang tertentu, baik itu orang-orang fasik atau orang-orang yang terbiasa dengan bermewah-mewah ketika berpakaian. Pada dasarnya tidak ada salahnya memakai pakaian selain atau dengan berwarna-warni, tetapi bila ia menyerupai kepada golongan orang-orang tertentu, orang fasik atau orang-orang yang memang hidupnya bermewah-mewah sehingga pakaiannya pun ingin yang mewah, ingin yang mahal, ingin yang kainnya itu yang serba cantik, maka dengan demikian anak akan terdidik dengan kemewahan. Dengan begitu ia tidak ada sifat qanaah. Dengan begitu dia manja dengan kekayaan dan kemewahan dan suka menyerupai orang-orang seperti ini sehingga akhirnya dia tumbuh dewasa dalam keadaan ingin hidup mewah, pakaian kena mesti bagus dan walihada orang tua mendidik kepada anak bila memakaikan pakaian kepada anak-anak adalah mengelak daripada pakaian-pakaian yang mahal harganya, walaupun dia mampu untuk membelinya. Tujuannya adalah untuk mendidik kepada anak hidup secara bertawadhu atau bersederhana. Salah atau tidak orang kalau pakai pakaian mewah? Selagi ia tidak sombong, tidak salah. Boleh ke beli pakaian untuk anak-anak yang pakaian itu harganya mahal? Selagi ia tidak membazir, maka tidak salah. Tetapi message dakwah perlu, message mendidik kepada anak perlu, hatta dalam pakaian. Seperti mana anak dididik tadi pada hal makan, ya kan? Hadis yang saya bacakan pada pertemuan yang lalu ketika budak kecil itu yang ada di pangkuan Nabi, dia makan tak
tak senonoh, ya kan, ditegur oleh Nabi hatta dia kecil. Sama juga seperti mana anak dididik itu pada makan supaya tidak bermewah-mewah dalam makan, demikian juga dalam pakaian pun dididik untuk tidak bermewah-mewah di dalam berpakaian. Paham tu? Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu dia ingat ketika melihat anaknya memakai perhiasan, maka ditegur oleh ayahnya. Adakah perempuan-perempuan di Inat ini memakai pakaian atau memakai perhiasan seperti kamu pakai? Yang tujuannya adalah tidak mahu orang lain melihat kemewahan yang kita ada nanti cemburu atau rasa hati orang miskin jadi tergores karena tidak punya apa yang dimiliki oleh orang lain. Menjaga perasaan orang adalah satu hal yang digalakkan. Idkhalus surur, masukkan rasa gembira di hati orang pun juga adalah sangat digalakkan. Kalau wa an yujannibahu fununur zina wa jumlatal malabisi ar-razina. Kalau yang dielakkan pakaian-pakaian yang mewah, pakaian-pakaian yang menyerupai golongan-golongan orang-orang yang hanya hidup ingin dengan kemewahan kebendaan dengan harga yang mahal. Kalau bukan pakaian itu yang dipakaikan, pakaian yang macam mana? Katanya wa yaksuhu lawana bayadil qutni hatta bihi an ghairihi yastaghni. Biasakan anak-anak itu pakai pakaian berwarna putih. Sehingga merasa dengan pakaian putih itulah yang terbaik. Paham dong? Sebab putih ini lebih kepada adqa wa anqa, yakni lebih memberikan image orang bertakwa dan lebih kepada bersih, suci warna putih itu. Fil hadis Nabi bersabda, ilbasu athiyabal bidha wa kafinu fiha mautakum fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah. Pakailah pakaian kain berwarna putih, dan kalau mengkafankan mayit, kafankanlah mayit itu juga dengan kain berwarna putih, karena sesungguhnya warna yang paling disenangi oleh Allah adalah warna putih. Apa sebabnya warna putih disenangi? Satu, bersih. Yang kedua, menjadi simbol kepada orang-orang yang bertakwa. Paham dong? Dididik anak-anak untuk demikian. Sekali lagi, bukan dilarang memakai pakaian berwarna-warni, tidak, ya. Tetapi targhib, tasji', diberi galakan anak itu supaya suka kepada pakaian berwarna putih. Wa yaksuhu lawana bayadil qutni hatta bihi an ghairihi yastaghni. Fa in talab manqushan aw mulawwanan yaqulu dzalika lin-nisa'i la lana. Kalau anak itu terbiasa dengan pakaian berwarna-warni, pakaian yang yang orang kalau nampak boleh silau dia punya matanya, terang sangat, ya kan? Katanya kalau anak kita nak berpakaian pakaian yang seperti itu, boleh atau tidak bagi tahu kepada anak kita, warna macam tu adalah warna pakaiannya yang lebih menyerupai kepada perempuan. Kamu laki-laki. Kalau anak laki-laki lah, anak perempuan pun juga sama juga. Kalau memakai pakaian, jangan dipakaikan pakaian yang biasa dipakai laki-laki. Laki-laki pun juga jangan dipakaikan pakaian yang ada kaitan dengan perempuan. Paham dong? Banyak kesilapan orang tua kepada anak-anak ketika mendidik di masa kecilnya, anak itu dibiarkan kalau ada kecenderungan kepada hal-hal yang menjadi mainan kepada perempuan. Sementara anak kita laki-laki. Contohnya anak kecil suka main anak patung Barbie contohnya. Atau anak perempuan suka main karate contohnya. Contohnya lah. Secara bila anak laki-laki daripada kecil itu dibiasakan
diberikan apa yang menjadi hobinya, termasuk kalau hobi itu ada kaitan dengan selera perempuan, akhirnya anak laki-laki itu akan tumbuh punya perangai dan kecenderungan macam perempuan. Gerakannya, cara jalannya, banyak macam kita tengok di zaman kita sekarang. Ada beberapa orang yang dia kata daripada kecil dah macam tu. Karena tak diubah di masa kecil, di masa besar susah nak diubah. Kalau masa kecil itu diubah, dibimbing oleh orang tuanya, insya Allah. Karena Allah ketika menciptakan jantina laki dan jantina perempuan, dah diletakkan kecenderungannya itu kemana. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tak sama dengan perempuan dan banyak sebab. Melainkan bila dibiasakan laki-laki suka kepada apa yang menjadi mainan perempuan atau sebaliknya, maka laki-laki akan perangainya menjadi perempuan, perempuan akan perangainya macam laki-laki. Bermula daripada pembentukan awal ketika masih kecil. Oleh sebab itu diperhatikan anak-anak itu kalau masih kecil, tengok mainannya apa, sukanya apa. Karena sekali-kali kerap diingatkan, awak perempuan bukan laki-laki. Awak laki-laki bukan perempuan. Supaya tahu dirinya itu laki-laki tak boleh sama dengan perempuan. Supaya tahu dirinya perempuan tak sama dengan laki-laki. Kalau tidak, lebih-lebih lagi kalau laki-laki itu hidup berkeluar, adik-beradiknya semuanya perempuan. Orang tua kena tanggung jawab. Orang tua belikan anak perempuannya, bolehkah Barbie ke, atau dapur ke, ya kan? Anak laki-laki ikut juga main di situ, habislah. Sama juga kalau anak beranak semuanya laki-laki kecuali satu perempuan, yang ini lasak, sekejap lagi Bobo Boy ke, sekejap lagi dia Agent Ali ke, ya kan. Jadi perempuan pun kalau hidup dengan yang seperti itu juga, dia macam lasak juga, nak pakai pakaian seperti Agent Ali atau macam-macam yang lainnya. Ya, walaupun itu nampaknya macam perkara kecil, itu bukan kecil. Pada anak itu pembentukan awal, dibentuk dengan apa dibesarkan. Yansha'ul mar'u ala ma'awadahu abuhu. Anak itu akan tumbuh dewasa, sikapnya, perangainya, karakternya mengikut kebiasaan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Kan itu? Zaman kita sekarang ada perempuan naik kuda, ya kan? Yang sepatutnya naik kuda siapa? Laki-laki. Laki-laki suruh jahit. Terbalik zaman kita sekarang. Laki-laki suruh pergi duduk dekat dapur. Faham dong? Kena diperbetulkan cara mendidik kepada anak-anak bermula daripada kecil lagi. Wa in talaba manqushan aw mulawwalan yaqulu dzaka lin-nisa'i la lana libasu ahli al-fisqi wat-takhdhithi wa ahmaqin wa fajirin khabithi. Yani pakaian-pakaian yang menarik warnanya menarik perhatian, menyerupai golongan orang-orang fasik, menyerupai golongan orang-orang yang nak kata laki bukan, nak kata perempuan bukan, itu dielakkan daripada anak-anak. Ya. Wala yuna'am jismuhu bimalbasin tulal mada wala firashin amlasi. Dan orang tua tidak membiasakan pada anak itu pakaian-pakaian yang amlas atau pakaian yang kainnya itu lebih kepada kain perempuan. Dielakkan. Nah, tulal mada wala firashin amlasi, kata dalam khabar iyyakum wat-tana'um fa inna ibadallahi laysu bil mutanaimin. Akhrajahu Ahmad al-Baihaqi fil Syu'ab. Hati-hati kamu daripada berlebih-lebihan di dalam nikmat, yakni dalam pakaian, dalam selipar atau kereta atau lain-lainnya. Yakni ingin selalu menikmati apa yang kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Hati-hati kamu daripada berbuat demikian,
kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bukan tak boleh tapi tidak memanjakan. Bal kullu ma kanat bihi khusyunah fa innahu akhafu lil mu'nah. Setiap kali yang diberikan kepada anak-anak itu yang khusyunah, kainnya itu yang kasar, bukan yang lembut, bukan kain-kain yang menyerupai kain perempuan. Kain ini kan ada kain macam sutra, ya kan? Kain sutra itu lebih sesuai dipakai oleh perempuan, bukan laki-laki, kecuali kalau orang laki-laki itu ada penyakit kulit sehingga dia tak boleh memakai pakaian yang Allahumma shalli ala Muhammad, yang selain daripada sutra, karena kulitnya sensitif, ada alergik contohnya, maka dalam hal ini dikecualikan, tidak mengapa memakai pakaian kainnya itu yang lembut atau kain sutra, sebab dia ada keuzuran. Kalau tidak, dielakkan daripada memakai pakaian khusus. Bagi laki-laki, baginda bersabda ketika bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Umar nampak kain, cantik kain itu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kain ini cantik." yakni untuk nak diberikan kepada Rasulullah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pakaian liman la khalaqa lahum. Ini pakaian adalah orang yang tak punya nasib yang baik di akhirat. Maka ditegah oleh Nabi, masuk masjid. Keluar daripada masjid, Nabi beli pakaian itu dan diberikan kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan kalau ini pakaian orang-orang yang tidak ada nasib yang baik di akhirat. Kenapa engkau beli dan berikan kepada aku? Kata Nabi, aku bagi kepada engkau bukan untuk engkau pakai. Apa sebabnya? Sayyidina Umar masa nampak kain tu, dia kata, ya Rasulullah, cantik kain ini. Yani ada suka dalam hati Sayyidina Umar. Dan ini bagian daripada hak persahabatan. Apa yang sahabat itu suka, temannya bila boleh memenuhi maka dipenuhi. Namun oleh karena kain itu terbuat daripada sutra, maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku nak pakai sementara ini adalah tak boleh dipakai, haram bagi kaum lelaki. Kata Nabi, aku beri kepada engkau bukan untuk dipakai, tapi untuk diberikan kepada orang lain ke, nak dipakaikan kepada istrinya ke, kepada siapa saja yang boleh memakainya, silakan saja. Maka dalam hal ini Nabi memberitahukan satu hukum, yaitu tidak boleh memakai pakaian yang terbuat daripada sutra, namun tidak salah membelinya kalau ingin dipakaikan kepada orang lain yang boleh untuk memakainya. Jadi dua perkara yang Nabi tunjuk hukum pada kedua-duanya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan kalau baginda Rasulullah pernah diberi pakaian kain berwarna merah. Kemudian dipakai oleh baginda Rasulullah. Maka kata sahabat, aku tidak pernah tengok keindahan seindah Nabi pada ketika itu. Yakni ketika memakai kain dan ada warna merah yang dipakai oleh Nabi SAW. Bermakna Nabi juga memakai pakaian pun juga yang berwarna lebih dari yang bukan hanya berwarna putih sahaja. Nabi ada ada serban berwarna hitam, namanya as-sahab. Kalau perang dipakai oleh Nabi, dan itu menjadi tradisi kepada pelantikan para khalifah dan para umara yang dilantik, dipakaikan serban berwarna hitam. Demikian baginda Rasulullah memakai. Ulama ada menjelaskan Nabi memakai kain berwarna merah bukan keseluruhannya merah-merah seperti merah yang yang terang. Maksudnya merah yang bercampur, kesimpulannya adalah memakai kain berwarna-warni bukan satu kesalahan, namun tidak membiasakan atau menjadi sebab penyerupaan kepada golongan orang-orang yang fasik atau orang-orang yang menyerupai perempuan ataupun orang-orang yang takabbur, yang sombong. Bal kullu ma kana bihi khusyuna fa innahu akhaffu lil mu'nah. Di samping itu diajarkan didik kepada anak-anak ketika memakai kain
hendaklah atau memakai pakaian mengikut adabnya. Faham tak? Kalau baginda Rasulullah SAW bila memakai pakaian, dimasukkan dulu kepalanya, lubang ini, masuk dulu, baru tangan kanan dan juga tangan kiri. Bila nak lepas, Nabi akan lepaskan tangan kiri dulu, lepas itu tangan kanan. Jadi ketika memakai, didahulukan kanan, diakhirkan kiri. Ketika membuka, didahulukan kiri, diakhirkan kanan. Tujuannya adalah menghormati bahagian kanan sehingga diawalkan ketika memakai dan diakhirkan ketika melepaskan pakaian. Hada adab. Yang kedua, baginda bila memakai pakaian akan membaca doa. Alhamdulillah alladzi kasani ma uwari bihi sawati wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Atau alhamdulillah alladzi kasani ma uwari bihi sawati wa atajammalu fi hayati. Kalau doa memakai pakaian, ya subhanallah, orang pakai baju boleh dapat pahala dengan doa. Berapa ramai orang pakai baju baca doa. Daripada di atas muka ini, berapa jumlah kaum muslimin yang ada di atas muka bumi yang kalau pakai pakaian baca doa. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi sawati wa atajammalu fi hayati. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi halin minni wala quwwah. Ada 2-3 doa diajar oleh Nabi SAW. Faham tak? Antum semua hari-hari pakai pakaian. Berapa peratus daripada antum yang baca doa ketika memakai pakaian? Kalau tidak, untuk apa kita belajar adab Nabi kalau kita tak praktekkan? Faham tak? Baginda Rasulullah ketika memakai doanya, ya, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan aku pakaian untuk aku menutup aurat, bukan takabur, bukan nak tunjuk, memakai pakaian untuk tutup aurat. Wa atajammalu fi hayati, dan untuk aku berhias dalam kehidupan aku karena Engkau ya Allah suka kepada orang yang berhias. Jadi pakai pakaian jangan selekeh, jangan kotor. Faham dong? Hatta kita di madrasah banyak kita exercise, jaga kebersihan, tetap jaga kebersihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada sesuatu yang indah. Ketika ada orang di zaman Nabi SAW nampak selekeh pakaiannya, penampilannya, kata Nabi, kalau boleh rambutnya orang ini biar dikasih inai, biar nampak dia kemas, nampak cantik, nampak handsome, smart. Baginda Rasulullah menjaga kebersihan dengan membawa beberapa alat untuk menjaga kebersihan. Di antaranya bawa minyak wangi, walaupun Nabi wangi. Siwak untuk menjaga mulut supaya ketika berbicara tak didengar bau tak sedap. Ad-duhn, mengusap kulit dengan krim. Al-musyud, bawa sikat rambut supaya nampak rambut Nabi itu kemas, tak sampai orang itu lebih-lebih kalau rambutnya tebal lah. Kemudian membawa celak. Nabi menggunakan celak, membawa midrah, tahu midrah, jepit rambut itu supaya tak kembang rambut dijepit, dan ada 4 ikal di belakang Nabi SAW karena rambutnya bahagian belakang sampai kepada bahunya, dari tepi sini pun sampai kepada cuping telinganya. Kemas rambut Nabi SAW, membawa cermin baginda Rasulullah SAW. Itu semua alat-alat untuk menjaga kebersihan. Faham dong? Dan kita umat kepada Nabi yang bersih ini jaga kebersihan. Kebersihan bilik, kebersihan dapur, kebersihan madrasah, kebersihan tangga. Nampak sesuatu jatuh atau berserak di bawah, ada petugas, ada cleaner yang akan bersihkan. Jangan begitu. Tanggung jawab bersama. Nampak sesuatu tak kena tempat, letakkan tempat yang sesuai supaya ada kebersamaan di dalam menjaga kebersihan. Faham tak? Bal kullu ma kana bihi khusyuna fa innahu khaffu lil mu'na yusallibu al a'dha wa la yubali bil masyi aw bi sa'iril a'mali. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah mengenai
adab dalam berpakaian. Dan di antara adab berpakaian, katanya baginda Rasulullah SAW, apabila dapat pakaian yang baru, doanya alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi sawati wa atajammalu fi hayati. Kalau pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi halin minni wala quwwah. Dan Nabi kalau dapat pakaian baru, pakaian yang lama dikasih kepada orang lain. Pakaian lama diberi kepada orang lain. Pada satu hari baginda Rasulullah, ada orang datang daripada membawa kain daripada Yaman, dan kain itu cantik. Maka diberikan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi masuk ke dalam, dipakai oleh Nabi. Dan digalakkan kalau seorang diberi hadiah untuk digunakan hadiah itu. Jangan dapat hadiah bagi kepada orang lain. Maka dipakai oleh Nabi SAW. Maka Nabi keluar. Ketika Nabi keluar dengan pakaian yang yang indah tadi, yang ada kemerah-merahan pakaiannya, nampak keindahan. Kata ahli sirah mengatakan, Nabi itu bukan bertambah indah dengan pakaian karena Nabi sudah pun indah. Tapi pakaian itu yang nampak indah karena yang memakainya adalah Nabi. Faham tu? Nampak dari pakaian-pakaian yang baru diberikan itu, nampak keindahan baginda Rasulullah SAW. Satu orang laki-laki, ya Rasulullah, berikan kepada aku pakaian yang kamu pakai itu. Ini baru dapat pakaian baru. Baginda Rasulullah, orang lain dah minta kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, tunggu sekejap. Nabi balik ke dalam rumahnya, pakai pakaian yang lama, lipat yang baru dibagi kepada orang yang minta. Dalam hal ini kita ada beberapa hikmah. Yang pertama, Nabi ketika diberi, dipakai sebagai penghargaan kepada yang memberi. Pada masa yang sama tidak salah memberikan kepada orang lain daripada pemberian orang, selagi mana yang menerima itu menghargai pemberian tersebut dan juga diberikan kepada orang lain bukan karena merendahkan kepada pemberian orang sehingga ini murah dibagi kepada orang. Jangan macam tu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu sekali-kali nak bagi sedekah kepada orang barang-barang yang buruk. Yang kalau diberi kepada kamu tak nak terima. Barang yang kamu tak nak terima jangan bagi kepada orang. Faham dong? Maka baginda Rasulullah melipat pakaian yang diberikan tadi kepada baginda, diberikan kepada orang yang meminta. Orang yang meminta tadi ditegur oleh orang lain. Itu kain yang dipakai oleh Nabi, Nabi baru dapat tu, kau macam mana meminta kepada baginda Rasulullah? Katanya, aku minta kepada Nabi bukan untuk aku pakai, tetapi nak ambil berkat menjadi kain kafan aku kalau aku wafat. Nak ambil berkat dengan kain yang dipakai oleh Nabi SAW. Nah, kalau kain yang dipakai oleh Nabi Yusuf boleh sembuhkan mata Nabi Yaqub, apatah lagi kain yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi Muhammad SAW dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala at-ta'alluq wa tasyawwuq ilaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ala hadzini kullu salih wa akhirin wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد